Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait jelang pendaftaran di SSCASN 2022. Apakah ada pengaruh langsung ya info GTK bagian verbal ijazah bagi penempatan guru lulus PG di akun SSCASN di tahun 2022? Kalau kita berbicara pengaruh, ya pengaruh secara langsung untuk penempatan itu tidak ada Bapak Ibu ya, karena penempatan itu muncul di SSCASN. Tetapi kalau kita berbicara pengaruh secara tidak langsung atau ada hal kecil yang mempengaruhi, kami katakan iya, ada sedikit pengaruhnya. Karena kenapa? Di menu verbal ijazah itu sudah terdeteksi bahwa pelamar ini adalah P1, pelamar ini tidak lolos passing grade. Di situ sudah terdeteksi. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan, kalau misalkan info GTK guru lulus PG dia tidak melakukan verbal ijazah, maka ada kemungkinan itu akan berdampak di sistem ya. Itu akan berdampak di sistem terkait penempatannya nanti. Meskipun sebenarnya dia mendapatkan penempatan, pasti akan berdampak di sistem Bapak Ibu ya. Karena sejak sudah jauh-jauh hari Kemendikbud sudah menginstruksikan agar seluruh pelamar itu melakukan verbal ijazah. Nanti kami akan putarkan videonya Bapak Ibu ya terkait dengan hal itu. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwa untuk mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 itu tidak mengalami perubahan Bapak Ibu ya. Tetap yang diprioritaskan adalah yang pertama penuntasan penempatan yang sudah lulus passing grade. Nah, jika masih ada ketersediaan formasi, maka akan lanjut ke seleksi kesesuaian atau verifikasi. Dan jika masih ada ketersediaan formasi, maka akan lanjut lagi ke seleksi tes. Itu yang harus Bapak Ibu pahami, itu yang harus Bapak Ibu cermati ya, bahwasanya mekanisme P3K seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 itu sudah paten dan itu sudah permanen dan sesuai dengan amanat Juknis P3K 2022 dan Permenpan RB nomor 28 tahun 2022 atau nomor 20 tahun 2022. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, kemudian terkait dengan verbal ijazah, apakah ada pengaruhnya bagi penempatan guru lulus PG? Kami sudah menjawab tadi di awal bahwasanya kalau kita katakan pengaruh secara langsung untuk penempatan itu tidak ada. Tapi kalau kita lihat pengaruh secara tidak langsung atau ada hal kecil yang mempengaruhi, iya Bapak Ibu ya, ada pengaruhnya. Kenapa? Karena di info GTK itu sudah mendeteksi bahwa pelamar ini adalah pelamar yang lulus PG. Pelamar ini adalah P2, P3 atau belum pernah ikut tes. Jadi secara otomatis alangkah tidak baiknya kalau misalkan verbal ijazah Bapak Ibu yang sudah lolos PG itu tidak valid. Itu tentunya akan mempengaruhi sistem dalam mendeteksi kategori Bapak Ibu. Apakah nantinya Bapak Ibu itu adalah pelamar P1 atau pelamar P2, P3 atau pelamar P4. Nah, ini adalah informasi terbaru dari Prof Nunuk ya, bahwasanya banyaknya pertanyaan terkait kapan update SSCASN dibuka. Di sini kami sedang berproses ya. Untuk tahu update terbaru itu bisa cek di https guru.pppk.kemdikbud.co.id. Jadi bagi rekan-rekan guru harap bersabar ya, karena untuk pendaftaran SSCASN di portalnya itu masih dalam proses ya, masih ada beberapa yang harus diselesaikan. Oke. Kemudian terkait kembali lagi dengan info GTK, di sini sudah dikatakan jelas Bapak Ibu ya, bahwasanya guru calon P3K melakukan verifikasi dan validasi ijazah secara mandiri melalui laman https info.gtk.kemdikbud.co.id menggunakan akun PTK masing-masing. Nah, jadi itu menggunakan akun PTK masing-masing. Ini sudah
apa Bapak Ibu ya, diinstruksikan ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak mengindahkan atau tidak melakukan verbal, jangan salahkan sistem ya. Jika misalkan sistem nanti tidak bisa mendeteksi bahwasanya Bapak Ibu itu adalah pelamar prioritas 1 ataupun pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3 ataupun pelamar umum. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Sekali lagi kami katakan, pengaruh info GTK untuk penempatan guru lulus PG itu tidak berpengaruh secara langsung, karena untuk penempatan itu munculnya di info GTK. Tapi ingat Bapak Ibu ya, pengaruh secara tidak langsungnya ada Bapak Ibu ya. Karena ketika Bapak Ibu tidak melakukan verbal, itu sistem akan terganggu dalam proses pendeteksian secara otomatis apakah Bapak Ibu P1, P2, P3 ataupun P4. Bagaimana bisa sistem mendeteksi bahwa Bapak Ibu adalah pelamar prioritas apabila di info GTK Bapak Ibu tidak melakukan verbal ijazah. Seperti itu ya. Itu bahasa sederhananya sebenarnya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan verbal Bapak Ibu di sini sudah menunggu proses pemeriksaan, sebaiknya tidak verbal. Kalau kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu sisa menunggu saja ya. Sisa menunggu saja sampai proses verbal selesai. Itu ya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan menunggu saja sampai proses verbal selesai. Kemudian kita lanjut lagi. Kalau tampilannya seperti ini untuk guru yang sudah lolos passing grade. Awalnya kan seperti ini ya. Kalau verbal dikunci, di sini data-data di sini sudah aman ya. Di sini data-data juga sudah aman. Kondisi verbalnya lolos PPK. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya verbal ijazah itu sudah mendeteksi bahwasanya Bapak Ibu itu adalah peserta yang sudah lulus passing grade di tahun lalu. Jadi nantinya sisa data verbal ijazah lah nantinya yang akan ditarik secara otomatis oleh sistem yang ada di SSCSN. Nah, begini ilustrasinya. Anggaplah Bapak Ibu ya, Bapak Ibu tidak melakukan verbal ya. Anggaplah Bapak Ibu tidak melakukan verbal. Bagaimana mungkin ya sistem SSCSN akan bisa mendeteksi secara otomatis begitu banyak pelamar yang akan mendaftar di SSCSN kalau misalkan kita tidak melakukan verbal? Sistem SSCSN akan kesulitan Bapak Ibu ya mendeteksi bahwasanya Bapak Ibu itu adalah pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2 ataupun pelamar prioritas 3. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan itu yang harus Bapak Ibu cermati agar nantinya data-data Bapak Ibu itu tidak ada masalah atau tidak bermasalah. Nah, di sini sudah ada faktanya lagi bahwasanya pelamar yang tidak lulus passing grade itu juga sudah bisa terdeteksi di info GTK. Ini buktinya. Ya, ada salah satu teman yang mengecek info GTK-nya, keterangannya seperti ini, tercatat di database. Ketika admin tanya, apakah Bapak ini adalah guru lulus PG? Dia mengatakan, saya tidak lulus passing grade, tetapi saya terdata di Dapodi sebagai guru honorer negeri dengan masa kerja di atas 3 tahun. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya baik yang PG ataupun tidak PG itu sudah terdeteksi secara otomatis melalui laman info GTK. Nah, sisa nantinya SSCASN itu akan menarik data sepenuhnya dari info GTK, Bapak Ibu ya, sehingga nanti bisa mendeteksi secara otomatis bahwasanya Bapak Ibu itu adalah pelamar P1, pelamar P2, pelamar P3 ataupun pelamar prioritas 4 atau pelamar umum. Itu yang harus Bapak Ibu cermati ya. Nah, kemudian misalkan Bapak Ibu tidak melakukan verbal dan atau misalkan Bapak Ibu sudah melakukan verbal dan hasilnya seperti ini dan Bapak Ibu tidak mau memperbaiki, admin tidak bisa menjamin ya nanti kualitas data Bapak Ibu di SSCASN. Jadi sebaiknya kalau misalkan data Ibu seperti ini tampilannya, itu Bapak Ibu lakukan verbal segera. Kalau misalkan status verbal Bapak Ibu ditolak, sebaiknya Bapak Ibu perbaiki apa yang menyebabkan sehingga status verbal Bapak Ibu itu ditolak, karena pastinya ada di bagian keterangan Bapak Ibu ya. Silakan perbaiki scan ijazah. Jadi ingat, scan ijazah untuk verbal PTK atau verbal ijazah itu menggunakan scan ijazah asli. Seperti itu ya. Oke ya, seperti itu. Oke, sudah habis, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.